Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Reina. Minggu kemarin, maaf banget aku nggak upload apa-apa, karena aku lagi ada keperluan di kampus yang nggak bisa ditinggal sama sekali. Dan kali ini aku akan bawain cerita yang nggak kalah serunya sama Reddit yang kemarin. Kalau kemarin itu kita hanya membawakan satu cerita, kali ini aku akan membawakan beberapa. Karena ini tuh lebih ke creepypasta gitu, yang ceritanya nggak terlalu bertele-tele, tapi bisa bikin kita tuh kepikiran. Coba kalian bayangin, kalian tuh lagi ya seperti hari-hari biasanya berkegiatan, pergi kerja gitu kan. Naik mobil nih, terus lagi buka kaca kebetulan karena kayak udaranya hari ini enak ya kan. Terus tiba-tiba pas kalian noleh, pengendara di sebelah kalian tuh ngeliatin kalian dengan tatapan yang aneh. Kayak sampai akhirnya kita denger pengendara itu bilang hal yang bahkan jauh lebih aneh daripada tatapannya. Aku nggak bisa lihat kamu. Terus pengendara itu ngelanjutin lagi. Dia tuh ngedeskripsiin kita itu transparan. Padahal kita tuh yakin banget gak ada sesuatu objek yang nutupin kita atau bias cahaya tertentu yang bisa bikin kita tuh transparan. Jadi itu nggak mungkin. Sampai akhirnya kita ngobrol sama pengendara itu dan akhirnya kita terlihat normal lagi. Itu bukan satu-satunya cerita yang bisa kita temukan di internet. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa cerita pendek paling aneh dan creepy yang pernah dibagikan orang-orang di internet. Kalau cerita tadi berakhirnya ya udah gitu kan kayak akhirnya gue kelihatan lagi. Cuman kita bakal akan terus kepikiran gak sih? Itu hari normal biasa aja, tapi tiba-tiba banget nih ada ibu-ibu bilang gue transparan. Maksud transparan apa, Bu? So, beberapa mungkin ada penjelasan yang masuk akal dan beberapa lainnya I'm not sure. Let's get into it. The Man Under the Bed. Cerita pertama ini datang dari seorang yang mengatakan bahwa kejadian ini dialami oleh seorang temannya di Korea Selatan. Dan aku yakin juga, mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar cerita ini, apalagi kalian yang hobi buat dengar-dengar creepypasta ya. Tapi aku menemukan Reddit aslinya gitulah. Jadi kita sebut aja namanya itu Minji. Minji ini kerja sebagai tutor bahasa Inggris. Jadi suatu malam, dia itu kerja ngajar seorang siswa SMA dan selesainya itu cukup larut. Masalahnya, malam itu bus tuh udah stop operasi dan adanya lagi tuh besok pagi karena udah sangat malam. Masalah kedua, si siswanya ini rumahnya itu jauh. Jadi dia bilang, Miss, aku boleh nggak nih, nak? Besok pagi-pagi, pas bis paling pagi aku udah pergi kok. terus Minji agak ragu dong. Of course lah, kita sebagai perempuan kayak, hmm, dan tapi akhirnya dibolehin. Terus pas mereka ke apartemen, Minji tidur dong di tempat tidurnya. Terus si siswanya ini dikasih matras gitu di lantai, sorry. Dan beberapa jam kemudian, tepatnya sekitar jam 2 pagi, Minji tuh dibangunin. Siswa itu bilang. Oh, lapar banget. Terus Minji kayak masih ngantuk nih ya. Bocah rese banget. Dia bilang gini, udah malam, tidur lagi aja besok aja makannya. Tadi gitu. Tapi si anak ini tuh kekeh banget kayak Tapi aku lapar banget. dia bilang gitu. Sampai akhirnya Minji bilang, udah itu ambil aja ada ramen kok di dapur, masak aja sendiri. Gak apa-apa kata dia gitu. Tapi si anaknya itu bener-bener kayak yang Ada kok restoran 24 jam kecil dari sini kita ke sana aja yuk. bener-bener maksa Minji sampai akhirnya Minji tuh ngalah dan bangkit dari tempat tidurnya dan mereka keluar. Sampai akhirnya pas mereka keluar dari apartemen, tiba-tiba si anak ini berubah jadi serius. Dia bilang, aku sebenarnya nggak lapar. Minji bingung dong, kayak ini udah gue turutin nih, gue udah bangun, kita tinggal jalan ke restorannya, terus lu bilang lu nggak lapar. Terus si anak ini ngelanjutin, sebenarnya tadi pas aku kebangun, aku lihat ada orang di bawah kasur kamu.
Dan tanpa babi bu, Minji telepon polisi dong. Kalian tahu apa? Polisi beneran nemuin ada seorang tunawisma yang tidur dan tinggal di apartemen Minji selama lebih dari 2 bulan. Lebih dari 2 bulan dan Minji tuh nggak sadar dan nggak ngerasain. Kalian bayangin kalau misalnya malam itu siswanya tuh nggak tidur di sana, kemungkinan itu akan berlanjut terus-menerus. Dan aku tuh pernah ada baca kisah nyata, cerita nyata ya, atau di film juga aku lupa deh, yang kayak tinggal di loteng, tinggal di basement, sembunyi-sembunyi gitu, guys. Tapi masa iya sih kayak lebih dari 2 bulan dan gak ketahuan. Setahu aku kalau apartemen-apartemen di Korea, apalagi yang cuma standar ya, kerasa nggak sih kalau ada orang yang tinggal sama kita, kayak cek bawah kasur kalian guys, cek ranjang kalian sekarang juga, lemari kalian kalau perlu, loteng kalian, cek semuanya please, demi keamanan kita bersama. Ada the same dream, nggak akan ada penyusup, nggak ada rumah berhantu, apartemen, atau yang lain-lain yang nggak kelihatan secara fisik sih. Hanya 2 orang yang mengalami mimpi yang sama. Jadi seorang pengguna Reddit ini bercerita bahwa satu malam dia tuh lagi sleepover nih sama pacarnya. Tiba-tiba dia tuh kebangun gara-gara denger si ceweknya itu bilang, "Kamu ngapain?" Kedengarannya tuh bener-bener jelas dan mendesak kayak, "Kamu ngapain?" Dan dia kebangun dong karena kaget kan, "Nih cewek gue kenapa?" Terus pacarnya itu bilang, dia lihat kayak ada orang yang berdiri di ujung tempat tidur. Terus kayak, ah kamu cuma mimpi nggak ada kok, atau kecapean aja kali, atau rep-repan gitu. Terus akhirnya balik tidur lagi kan. Sekitar 1 jam kemudian, pria itu sendiri terbangun dan dia melihat sesuatu. Seseorang berdiri di atas tempat tidur mereka dengan selimut yang terlilit di tubuhnya sampai ke leher. Dan tanpa sadar, hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kamu ngapain?" Kemudian pacarnya, si cewek, ngebangunin dia. Karena ternyata dia juga mimpi. Dan dalam mimpinya, dia baru aja mengalami kejadian yang sama yang dialami oleh pacarnya. Mereka bahkan mengucapkan kalimat yang sama, dan tentu aja ada kemungkinan sederhana untuk menjelaskan semuanya. Ya, bisa jadi itu sugesti, karena kan tadi lagi kebangun, terus pacarnya bilang ada yang berdiri di ujung kasur. Kan bisa jadi kan kita kayak, ya, ya setengah sadar kita tidur lagi dan kita mimpiin sosok itu tuh udah di atas kasur kita. Bisa jadi begitu. Ya, tapi tetap aja ganggu nggak sih? Kalau misalnya kalian yang terbangun dan menyadari bahwa kalian juga memimpikan hal yang sama dengan pasangan kalian, kalian bakal gimana? Hal apa yang akan kalian sangkutkan dengan kejadian tersebut? The Angel Statue. Cerita selanjutnya, ini aku gak yakin ya mau memasukkan ke kategori paranormal kah atau kriminal. Jadi ceritanya, beberapa tahun lalu, sepasang suami istri itu memutuskan untuk pergi keluar rumah dan menikmati malam bersama. Jadi, mereka panggil babysitter langganan mereka. Kalau di sana kan di luar negeri tuh sering banget ya ada kayak panggilan babysitter gitu. Dan banyak juga film-film trailer yang ngambil cerita-cerita kayak gini. Anyway, ketika babysitter itu datang, anak-anak tuh udah tidur. Jadi sebenarnya pekerjaan dia malam itu nggak terlalu berat. Dia cuma ngejaga ini aja, just in case si anak-anak ini bangun dan nyariin orang tuanya kan. Ketika udah ditinggal dan udah agak lumayan lama, si babysitter ini tuh ngerasa kayak bosan. Dia tadinya mau nonton TV di ruangan bawah, cuman di ruangan bawah itu nggak ada antenanya, karena emang sengaja dicabut sama orang tuanya supaya, orang tua si anak-anak sorry, supaya si anak-anak itu nggak kebanyakan nonton TV. Jadi akhirnya si babysitter nelpon dong si pemilik rumah. Kita panggil Mr. Alan aja ya.
Set telepon kan, "Mister, aku bosan pengen nonton TV, boleh nggak ya kalau aku nonton TV di ruangan kalian?" gitu kata dia. Terus si Mister Alan bilang, "Oh yeah, sure, boleh," kata dia gitu. Sebelum si telepon ini ditutup, babysitter kan masuk nih, sambil masuk kan ke ruangannya Mister Alan dong. Dia nanya hal yang janggal. Dia bilang gini, "Aku boleh nggak nutup patung yang ada di luar? Aku nggak nyaman liatnya." Jadi, menurut point of view-nya si baby sister, di luar jendela kamar mereka, itu ada patung malaikat. Jadi dia ngerasa nggak nyaman kalau ada patung yang ngeliatin dia, dan dia minta izin untuk nutupin patung itu dengan sesuatu, atau at least nutup tirainya deh. Tapi, Mr. Alan tuh nggak langsung jawab. Dia justru diem beberapa detik, dan dia bilang, "Bawa anak-anak keluar rumah sekarang." Terus babysitter itu tetap bingung, tetap kayak, maksudnya, dan belum sempat dia nanya lagi, Mr. Alan itu udah ngelanjutin, "Kami nggak punya patung malaikat di rumah." Dan saat itu juga, Mr. Alan langsung nelfon 911, tapi sangat disayangkan ketika polisi udah datang, mereka menemukan 3 orang udah meregang nyawa, dan polisi nggak menemukan adanya patung atau orang lain di rumah itu. Jujur agak sedih. Dan ini tuh ngingetin aku sama film favorite aku. Aduh, apa judulnya? Aku taruh di sini deh. Aku taruh di sini gambarnya. Dan ini tuh bener-bener menegangkan banget aku. Ini film tahun 2000-an kalau nggak salah. Pokoknya menegangkan banget dan seru. Karena masalahnya di film ini rumah mereka itu udah teknologinya tuh udah maju, udah pakai kunci password dan segala macam tapi tetap kebobolan. Aku merekomendasikan kalian menonton film ini. Kalian harus tonton film ini karena ini sangat-sangat seru. Lanjut. Dan yang terakhir, Peter atau Patrick. Jadi cerita kali ini tuh dimulai ketika seorang anak kecil memiliki apa yang dianggap keluarganya itu sebagai imaginary friend. Jadi ketika masih kecil, si pengguna Mercredit ini mengatakan bahwa dia itu punya teman hayalan yang tinggal di dalam sebuah lemari antik berukuran sangat besar. Katanya mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan meskipun sudah dewasa, dia masih mengingat sosok tersebut dengan sangat amat jelas. Suatu hari, dia lagi cerita tuh sama ayahnya mengenai si imaginary friend-nya ini. Aku punya ini teman si A, si B, si C. Dan film horor juga banyak lagi-lagi mengangkat kisah ini ya. Ayahnya tuh nanya akhirnya, "Namanya siapa? Nama dia siapa, nak?" Gitu. Terus si anak ini jawab, "Peter." Atau mungkin Patrick. Dia lagi-lagi nggak bisa ingat jelasnya gimana. Pokoknya nama semacam itu deh. Tapi ternyata reaksi ayahnya ini nggak biasa. Menurut si penulisnya ini, ayahnya itu langsung pucat, dan keesokan harinya, ayahnya itu bersama pamannya mengeluarkan lemari tua tersebut dari rumah, lalu dibakar. Saat itu kan si penulis, si pemilik imaginary friend ini, dia kan masih kecil, jadi dia gak ngerti apa-apa. Kayak kenapa lemarinya dibakar, Pak? Gitu. Sampai beberapa tahun kemudian, dia mengetahui alasannya. Ternyata ketika ayahnya dan pamannya itu masih kecil, pamannya juga memiliki teman yang sama, dengan nama yang sama, dan dia juga tinggal di dalam lemari antik yang sama. Tapi berbeda dengan pengalaman si penulis, pengalaman pamannya ini jauh lebih mencekam karena setelah beberapa bulan, dia mulai mengalami night terror. Dia kesulitan tidur, sampai akhirnya keadaan menjadi begitu buruk, sehingga keluarganya harus memindahkannya dari kamar tersebut. Setelah dia pindah, semuanya berhenti. Tapi lemarinya kan masih ada, dan turun nih ke si penulis ya, ke keponakannya.
Terus dia tinggal di kamar itu, dan ya dia tuh bilang kalau dia tuh masih inget sosok yang dulu dia kenal sebagai si Peter atau Patrick ini. Dia tuh bilang sosoknya tuh kecil seperti seorang pria tua, tapi tangannya tuh besar dengan jari-jari yang panjang. Bahkan ada satu detail yang masih dia ingat sampai sekarang, baunya. Baunya itu katanya kayak kayu tua, kapur barus, kain lama. Oh, bau-bau lemari banget tuh yang kayak kalau kalian naruh baju kelamaan di lemari kayu dan kalian tutup dengan keadaan yang lembab, itu kan pasti kayak ada harum khasnya gitu ya. Mungkin baunya kayak gitu deh. Dan sesuatu yang sekarang dia kenali sebagai bau jamur. Enggak nggak sih? Kita tentu bisa melihat cerita ini sebagai pengalaman seorang anak dengan teman imajinarinya. Dan mungkin memang itu yang terjadi. Tapi ada satu bagian yang menurutku sulit untuk diabaikan, yaitu bagaimana seorang anak tuh bisa memiliki teman dengan nama yang sama, yang menurut cerita keluarganya pernah tinggal di tempat yang sama puluhan tahun sebelumnya. Dan kalau memang Peter atau Patrick ini tuh hanya ada di dalam imajinasinya, kenapa ayahnya tuh langsung tahu namanya? Jujur janggal. Tapi kalau kalian, kalian ada nggak sih guys teman imaginary gitu? Aku nggak inget punya teman imaginary sih. Tapi aku pernah lihat beberapa sesuatu, tapi bukan teman. Mana ada teman bentuknya kayak gitu guys? So, itu tadi adalah beberapa cerita aneh yang berhasil aku temukan di internet, di Reddit sih. Ada yang mungkin bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, kayak si mimpi itu, atau si tunawisma, karena itu beneran real, nyata orang gitu ya kalau si tunawisma. Dan kalau mimpi ya mungkin sugesti aja. Ada juga yang sampai sekarang masih menyisakan pertanyaan. Tapi mungkin justru itu yang membuat cerita-cerita ini semakin menarik. Kita nggak selalu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang mengalaminya, dan kita juga nggak pernah, dan kita juga nggak harus langsung percaya bahwa semuanya adalah sesuatu yang paranormal, karena akhirnya kita cuma punya cerita dan apa yang bisa kita pikirkan dari cerita tersebut. Tapi kalau kalian punya pengalaman aneh kalian sendiri, aku mau banget baca. Please, komen yang panjang juga nggak apa-apa, aku baca please. Ceritain di kolom komentar, siapa tahu pengalaman kalian justru bisa menjadi cerita di video berikutnya. Dan kalau kalian menikmati video kayak gini, jangan lupa buat klik subscribe supaya aku bisa menemukan cerita-cerita unik dan aneh lainnya. Terus juga aku butuh kritik dan saran buat channel ini ke depannya gimana. Jangan lupa cek bawah ranjang kalian. Segitu saja seri hari ini, sampai jumpa esok hari, bye-bye.